Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan materi kita, Matematika 2, tentang pokok bahasan persamaan diferensial. Nah, dalam beberapa video sebelumnya, kita sudah membahas persamaan diferensial, metode penyelesaian umum persamaan diferensial di mana dapat diselesaikan dengan membagi atau variabel terpisah, dibagi dua, dipisahkan variabel-variabelnya, kemudian reduksi jika tidak terpisah variabelnya, maka dilakukan reduksi agar terpisah variabelnya. Kemudian yang ketiga, persamaan ada yang berbentuk persamaan homogen dan non-homogen, kemudian persamaan eksak. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan sampai pada pembahasan persamaan diferensial linear ordo pertama, di mana bentuk umum persamaan diferensial linear dapat kita lihat di tab ini. Y aksen plus Y Px sama dengan Qx. Ini adalah bentuk umumnya. Di mana disebut ordo pertama karena pangkat dari aksen dan Y adalah berpangkat 1. Kemudian jika Qx sama dengan 0, maka dia adalah homogen. Di sini homogen. Jika Qx tidak sama dengan 0, maka dia non-homogen. Untuk metode penyelesaian persamaan diferensial linear ordo pertama, terdapat dua metode yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini. Yang pertama adalah metode Bernoulli, kemudian yang kedua adalah metode Lagrange. Secara umum, kalau di metode Bernoulli itu menggunakan faktor integrasi atau faktor integral berupa E pangkat integral dari Px dan Dx. Kemudian kalau di metode Lagrange itu atau disebut dengan metode variasi konstanta atau metode variasi parameter, itu dilakukan dua pendekatan ya. Pertama, persamaan diferensial lengkap, kemudian persamaan diferensial teredusir, di mana dengan ketentuan kalau yang teredusir ini Y aksen plus YPX sama dengan 0, kemudian untuk yang lengkap Y aksen plus YPX sama dengan QX. Jadi yang diselesaikan dulu adalah yang sama dengan 0 dulu, jadi yang berbentuk homogen dulu. Sama dengan 0 baru nanti dimasukkan disubstitusi ke persamaan diferensial lengkap. Oke, kita langsung saja bahas untuk yang metode Bernoulli. Untuk metode Bernoulli, kita punya kita ini persamaan diferensial linear ordo pertama. Itu dengan bentuk persamaan umumnya adalah Y aksen plus Y Px sama dengan Qx. Nah, untuk metode yang pertama adalah metode Bernoulli. Metode Bernoulli di mana menggunakan faktor integral itu berupa E pangkat integral dari Px dx. Nah, jadi langsung diintegrasikan, langsung dikalikan dengan faktor integral ini. Jadi penyelesaiannya untuk penyelesaian umum dari persamaan diferensial linear menggunakan metode Bernoulli. Misalkan kita punya persamaan seperti ini, Y, maka dengan langsung mengalihkan ya, sama seperti mereduksi gitu ya, mereduksi persamaan ini sehingga E langsung dikalikan, berarti E pangkat Px dx dikali Y aksen plus Y Px dikali E pangkat integral Px dx, kemudian Qx dikali E pangkat integral Px dx. Nah, ini fokus kita sekarang adalah di sini. Coba diperhatikan di sini. Nah, di sini
andaikan kita misalkan faktor integrasi ini adalah I, boleh kita pakai IX atau I saja, kita pakai IX boleh, tidak masalah. Jadi IX. Nah, kita perhatikan di sini, ini bentuknya sama dengan, jadi ini I, kalau kita turunkan ini bentuknya I, IX, ini Y aksen, kemudian plus Y. Nah, ini yang PX dikali pangkat integral PX dx ini kan merupakan turunan dari ini, turunan dari faktor integral. Jadi kalau integral, kalau dx ini kita turunkan, jadi d dx kita turunkan, maka hasilnya adalah turunan ini, turunan pangkatnya ini menjadi U kan. Jadi pangkat U sama dengan turunan U dikali pangkat U. Nah, jadi turunan dari integral PX dx adalah PX itu sendiri, kemudian dikali dengan integral PX dx. Nah, ini sama dengan bentuknya dengan I aksen X. Jadi turunan dari faktor integral. Nah, dalam bentuk ini, otomatis, ya ininya tetap ya, ininya tetap. Oke, ininya tetap. Nah, fokus kita ke sini sekarang, maka ini kan sama dengan bentuk dari U dikali V, turunan dari UV itu adalah U aksen V plus U V aksen. Nah, U aksen V sama dengan UV aksen. Berarti ini, bentuk panjang ini, dapat kita sederhanakan menjadi bentuk IXY. Jadi, turunan IXY, turunan IXY adalah QX PX dx. Atau D per dx IX Y sama dengan QX PX dx. Nah, sebenarnya ini tidak perlu dijabarkan, tapi saudara-saudara sekalian, kita semua ya, kita wajib tahu dari mana, turunnya rumus ini, persamaan ini. Pendekatan apa yang digunakan ya, sebenarnya harus tahu juga sih, tidak perlu diulang, tapi ini kan sudah masuk, sudah dibahas pada kalkulus 1 harusnya ya, matematika 1, sorry. Nah, jadi sehingga bentuknya menjadi D per dx, IX-nya adalah pangkat integral PX dx dikali Y sama dengan QX integral pangkat integral PX. Nah, ini sehingga dy menjadi, nah bentuknya tinggal dilanjutkan seperti ini saja. Jadi D menjadi ininya berpindah ruas menjadi D dalam kurung Y integral PX dx sama dengan QX dikali pangkat PX dx. Nah, dx-nya pindah ke sini. Oke, nah untuk penyelesaian ini adalah langkah terakhir adalah integrasikan. Integrasikan otomatis jadi integral dy integral px dx itu sama dengan integral qx dikali pangkat px dx. Nah, sehingga kita dapatkan hasilnya, integral ini ya tetap ya konstanta jadinya, karena kita belum tahu bentuk persamaannya seperti apa. Nah, jadi kita tulis saja seperti ini, dx sama dengan, ini tetap kita tidak tahu bentuk persamaan qx-nya, qx pangkat integral px dx. Nah, ini e-nya berpindah ruas, jadi y sama dengan integral
Qx E dx dibagi E pangkat Px dx. Nah, atau dalam bentuk yang lebih sederhana, kalau ini berpindah, ini tidak jadi penyebut, maka pangkatnya menjadi minus. Sehingga kita dapatkan Y sama dengan E pangkat minus Px dx dikali integral Qx dikali E integral Px dx dx. Inilah dia penyelesaian umum metode Bernoulli. PU dari metode Bernoulli. Jadi cara penurunan rumusnya. Sekarang kita masuk ke contoh soal menggunakan metode Bernoulli. Dari contoh yang ada di diktat, kita coba kerjakan. PD tentukan PU dari PD berikut. Dari PDY cos X plus Y sin X sama dengan 1. Oke, solution. Nah, dari soal ini kita ketahui kalau fungsi Px-nya adalah sin X, kemudian Qx-nya 1. Nah, sorry, belum. Kita belum sampai pada ini. Sorry. Ya, persamaannya masih belum berbentuk persamaan umum. Kita ubah dulu. Oke, kita ubah dulu. Kita ubah persamaan Y cos X plus Y sin X ini menjadi bentuknya seperti ini, menjadi bentuk seperti ini. YPX sama dengan QX. Otomatis ini harus dibagi dengan cos X. Jadi dibagi dengan cos X atau dikali seper cos X ya. Sehingga kita dapatkan Y aksen plus Y sin X per cos X itu sama dengan seper cos X. Nah, setelah bentuknya menjadi seperti ini, baru kita bisa mengetahui kalau Px-nya adalah sin X per cos X, kemudian Qx-nya adalah seper cos X. Nah, dari hubungan ini, maka kita dapat menentukan faktor integralnya adalah faktor integral dari PD tersebut adalah E pangkat integral Px dx. Nah, di mana P-nya adalah ini, Px-nya adalah sin X per dx, berarti integral E pangkat integral Px-nya sin X per cos X dx. Nah, ini kalau diselesaikan, kita selesaikan dulu ini, yang pangkat integral. Nah, yang bentuk ini. Nah, yang bentuk ini kan kalau kita misalkan U sama dengan cos X, maka DU sama dengan min sin X dx. Sehingga bentuk persamaannya menjadi integral min seper U du. Min seper U du. Nah, integral dari min seper U du adalah ln U ya. Jadi min ln U. Nah, min ln U, sehingga penyelesaian dari ini, faktor integral ini adalah, sehingga faktor integralnya menjadi E pangkat min ln U-nya adalah cos X, E pangkat min cos X. Nah, setelah sampai di sini, perhatikan, ingat kembali dengan bentuk E pangkat ln X itu sama dengan X. Maka
ini menjadi E pangkat min ln cos X, E pangkat min ln cos X itu sama dengan di sini. Nah, ini kita kembali ke sini. Nah, kan itu sama dengan ini kan kalau dibuat E pangkat ln cos X. Nah, sementara bentuk ini, bentuk yang ini, E pangkat ln cos X ini kan lihat ke sini, otomatis dia sama dengan 1 per cos X. Sehingga faktor integralnya adalah ini. Faktor integralnya adalah ini. Ini IX-nya. Nah, kita sudah dapatkan IX-nya. Sehingga ini dibuat terlihat panjang gitu ya. Sebenarnya tidak panjang. Ini sebenarnya proses ini tidak perlu saya jabarkan lagi, tapi paling tidak sebagai mekanisme perhitungan kita bersama wajib tahu lah ya. Kita bersama wajib tahu bahwa untuk mencari ini, kalau di sini kan langsung dikeluarkan ini, tapi saya coba jabarkan agar kita sama-sama bisa memahami gitu ya. Sehingga langsung dikalikan dengan faktor integral, tadi kita punya Y aksen plus Y sin X per cos X itu sama dengan 1 per cos X. Nah, dikalikan dengan faktor integral yang ini. Faktor integral yang ini, sehingga kita dapatkan 1 per cos X. 1 per cos X dikali Y aksen plus Y sin X per cos X dikali 1 per cos X sama dengan 1 per cos X dikali faktor integral 1 per cos X. Nah, 1 per cos X. Nah, ingat kembali bentuk yang di atas. Ingat kembali bentuk ini. Yang di atas tadi. Ini kalau kita misalkan IX. Kemudian Y aksen ini Y. Kemudian ini menjadi, ini PX-nya tidak perlu. Nah, ini yang IX. Nah, ini adalah I aksen X. Yang ini ya. Yang ini I aksen X. I aksen X. Maka kita dapat menyederhanakan bentuknya menjadi D dx IX dikali Y sama dengan 1 per cos kuadrat X. 1 per cos kuadrat X. Nah, di mana D per dx IX-nya 1 per cos X berarti Y per cos X sama dengan 1 per cos kuadrat X. Nah, 1 per cos kuadrat X. Oke, langsung disederhanakan saja di sini. Jadi, 1 per cos kuadrat X ini sama dengan secant kuadrat X. Secant kuadrat X. Nah, ini yang dx pindah ruas, sehingga menjadi D Y per cos X sama dengan secant kuadrat X dx. Sehingga kita integrasikan D Y cos X sama dengan integral sec kuadrat X dx. Di mana ini Y integralnya tetap Y per cos X sama dengan integral dari secant kuadrat X adalah tan X plus C. Jadi tan X plus C. Di sini berpindah, jadi Y sama dengan cos X dikali tan X plus C. Itu tan X ini sendiri adalah sin per cos. Jadi tan X sendiri merupakan sin per cos. Sin per cos, jadi cos dengan cos hilang, otomatis tinggal sin X dikali ditambah
Benar ya. Sin X plus C dikali cos X. Nah, inilah dia PU-nya. Penyelesaian umumnya. Nah, kita coba satu contoh lagi yang lebih ini. Contoh yang kedua, misalnya selesaikan PD Y aksen plus 3X kuadrat Y sama dengan 6X kuadrat. Nah, solusinya seperti apa? Ini bentuknya sudah dalam bentuk umum ya. Sudah dalam bentuk umum persamaan diferensial linier ordo pertama. Jadi di mana Px-nya adalah 3X kuadrat, kemudian Qx-nya adalah 6X kuadrat. Sehingga dari sini kita dapatkan faktor integral. Faktor integralnya itu E pangkat integral dari Px dx, di mana E pangkat integral dari 3X kuadrat dx. Nah, integral dari ini adalah E pangkat X pangkat 3. Jadi faktor integralnya adalah ini. Nah, faktor integralnya adalah E pangkat X pangkat 3. Sehingga kita dapatkan ini Y aksen plus Y Px. Nah, ini saya buatkan bentuk umumnya. Nah, saya tuliskan bentuk yang umum untuk penyusunannya. Itu dikalikan dengan ini adalah faktor integral ya. Faktor integral kita buat IX. Kalikan dengan faktor integral IX Y aksen plus Y Px kali IX sama dengan Qx dikali IX, di mana ini adalah D per dx IX dikali Y sama dengan Qx dikali IX. Oke, tinggal masukkan saja, tinggal diganti saja. IX-nya adalah EX pangkat 3, kemudian Y sama dengan Qx-nya adalah 6X kuadrat, dikali IX-nya E pangkat X pangkat 3. Nah, ini berpindah ruas menjadi D Y E pangkat X pangkat 3 6X kuadrat dikali E X pangkat 3 dx. Kemudian kita lakukan integrasikan. Jadi D Y E X pangkat 3 sama dengan integral 6X kuadrat E X pangkat 3 dx. Nah, bentuk yang ini itu kalau kita pakai permisalan U adalah E X pangkat 3, maka DU adalah bukan U E pangkat 3 ya. Jika U adalah X pangkat 3, maka DU adalah 3X kuadrat. Sebentar. Nah, ya. Ini. Jadi kalau E pangkat U kan, E pangkat U, maka U aksen EU. Gitu ya. Nah, jadi kalau dia seperti ini, berarti dari sini kita bisa lihat ini merupakan turunan dari X pangkat 3. X pangkat 3. Oke. Jadi DU sama dengan 3X pangkat 2 dx. Nah, 3X pangkat 2 dx. Sehingga kita dapatkan hubungan kalau dx ini sama dengan 2 du. Sehingga bentuk
integral ini, bentuk integral ini adalah integral 2EU du. Hasilnya adalah 2 itu konstanta, berarti 2E pangkat U plus C ya, plus C hasilnya. Sehingga ini adalah 2EU, ini integral dy konstantanya tetap X pangkat 3 karena tidak ada ini, dx sudah pindah. Kemudian integral ini hasilnya adalah 2EU, 2EU, EU jadi X pangkat 3 plus C. Nah, agar ini berarti kita kalikan lagi untuk menghilangkan E pangkat 3, 1/E pangkat 3, 1/E pangkat X pangkat 3, Y sama dengan 2 plus ini dikalikan ini C per EX pangkat 3, tapi kita naikkan ke atas, jadi C dikali E pangkat min X pangkat 3. C pangkat, nah ini berarti penyelesaian umumnya. Penyelesaian umum. Nah, untuk metode Bernoulli itu sangat sederhana, tidak terlalu rumit. Yang perlu kalian ingat adalah permisalan-permisalan ini tak berlaku. Kemudian bentuk-bentuk kalau seandainya itu 1/U, integral 1/U otomatis ln U, ya kan? Kemudian jangan lupa hubungan trigonometri sin kostan itu dengan sek, kosek, kemudian kotangan ini juga harus diingat. Sifat-sifat integral langsungnya itu ada di diktat yang subbab integral, teknik integrasi. Oke. Sekarang kita masuk ke pembahasan menggunakan metode Lagrange. Ini lebih kepada untuk persamaan diferensial, itu lebih kepada pembahasan metode-metode penyelesaian, di langkah-langkah penyelesaian. Metode Lagrange. Nah, metode Lagrange sama, itu kita punya Y aksen plus Y Px, kemudian sama dengan Qx. Nah, hanya saja di sini dibagi dua. Ada dua istilah. Pertama itu persamaan diferensial linear lengkap. Persamaan diferensial linear lengkap di mana Y aksen sama dengan Y plus Y Px sama dengan Qx. Nah, kemudian persamaan diferensial terredusir, ya. Redusir itu Y aksen plus Y Px sama dengan 0. Sama dengan 0. Nah, dalam penyelesaiannya ini diselesaikan pertama dulu. Ini yang terredusir yang sama dengan 0 diselesaikan pertama. Ini pertama. Kemudian masukkan ke sini. Baru dimasukkan ke persamaan diferensial lengkap. Oke, kita coba langkah-langkah penyelesaiannya. Jika untuk yang pertama, Y aksen plus Y Px sama dengan 0. Y aksen plus Y sama dengan 0, otomatis ini sudah dalam bentuk seperti ini ya, dy per dx sama dengan plus Y Px sama dengan 0, otomatis dy per dx sama dengan min Y P dikali X. Min Y dikali X. Nah, oke, ini kita tukar dx dan y-nya. Kita tukar dx dan y-nya, di mana persamaannya menjadi seperti ini, dy per y sama dengan min
Px dx. Kita tukar ruasnya, sehingga setelah diintegralkan, kita lakukan integrasi, maka hasilnya menjadi integral 1/y dy sama dengan min integral Px dx. Nah, integral Px dx. Integral Px dx. Ini kita dapatkan hasilnya integral dari 1/y adalah ln y. Kemudian ini muncul, ini kan karena ada tanda minus di depan, hasil integral ini adalah integral Px dx plus c harusnya ya. Jadi plus k, boleh pakai c, boleh pakai k, tapi k-nya saya pindahkan ke depan. Jadi k hasil, sebenarnya ya hasilnya ini sama sih ya. Hasilnya adalah integral min integral Px dx plus k gitu ya, tapi k-nya saya pindahkan ke depan. Px dx. Nah, Px dx. Nah, k itu saya misalkan c sama dengan e pangkat k, sehingga ln ini jadi 1 ya. Nah, ini jadi 1. Jadi 1 karena ini satu kesatuan kan, plus c. Jadi kalau saya misalkan c sama dengan e pangkat k, maka ln y itu sama dengan ln c minus Px dx. Sehingga kalau saya hilangkan ln-nya, kita hilangkan ln-nya menjadi ini. Ingat bentuk ini ya, e ln x. Ingat bentuk itu. E ln x sama dengan x. Ingat ini, e ln x sama dengan x. Jadi kalau saya ubah y sama dengan e pangkat ln c min integral dx. Nah, sama bentuknya seperti ini. Nah, e ln x jadi e pangkat x. Oke, biar tidak bingung, hapus saja. Intinya untuk persamaan diferensial, sekali lagi saya tekankan, untuk persamaan diferensial semua materi-materi atau teori-teori yang sudah dijelaskan di turunan maupun di integrasi itu langsung digunakan di persamaan diferensial untuk mencari penyelesaian umum maupun penyelesaian khususnya. Oke, lanjut di sini, sehingga kalau bentuk ini e pangkat ln c min integral Px dx, maka itu merupakan aturan pangkat ya, dikali e pangkat min Px dx. Nah, e ln c, ini itu sama dengan c. E ln c ini sama dengan c e min Px dx. Yang ln c ini ingat sifat e ln x sama dengan x ya. E ln c sama dengan c. Nah, ini kita dapatkan, katakanlah ini persamaan satunya. Persamaan satu. Jika kita misalkan, jika c itu adalah fungsi dari x, maka kita dapatkan y sama dengan cx dikali e pangkat min integral dari Px dx. Dari Px dx, dan kita turunkan yang kedua ini yang sudah diubah ke cx, diturunkan atau didiferensialkan, didiferensialkan
diferensiasikan ke arah X, sehingga kita dapatkan dy per dx itu sama dengan, ini ingat sifat turunan UV itu sama dengan U aksen V plus UV aksen. U aksen V plus UV aksen, sehingga kita dapatkan dCx per dx, ininya tetap E pangkat minus integral Px dx ditambah, jadi ini tandanya plus ya, plus, cuma ini kan kalau turunan, kalau ini diturunkan otomatis muncul tanda minusnya, sehingga langsung di sini saja minus Cx dikali turunan ini. Turunan dari E pangkat minus integral Px dx adalah Px minus Px ya. Minus ini punya ini ya, minus Px E pangkat minus integral Px dx. Nah, dari sini ya, kita perhatikan sehingga kita dapatkan dy per dx, E-nya kita keluarkan, E Px dx itu dikali dCx per dx dikurang Cx dikali Px. Nah, ini kita sebut persamaan 2. Kita sebut dengan persamaan 2. Nah, persamaan 1, substitusikan 1 dan 2 ke persamaan diferensial linear lengkap. Linear lengkap yang berbentuk Y aksen plus Y Px sama dengan Qx. Nah, jadi kita tinggal ubah, di mana Y yang kita ubah adalah Y-nya. Yang kita ubah adalah Y aksen ini. Kemudian yang Y-nya adalah ini. Nah, tinggal kita masukkan ke situ. Misal jadi Y, dy per dx plus Y plus C X E pangkat min integral Px dx, kemudian dikali Px, ya kan? Dikali Px. Sorry, belum lengkap. Ini dy-nya belum lengkap, sorry. Sini. Jadi dy-nya adalah Y aksen, Y turunan dari Y, dy per dx itu adalah E pangkat minus integral Px dx dikali Cx per dx minus Cx Px, kemudian ditambah Y. Y-nya adalah ini, Cx dikali E pangkat minus integral Px dx sama dengan Qx, Qx-nya di sini. Nah, sama dengan Qx. Oke. Nah, dari sini coba kita perhatikan, kalau ini dikalikan, E pangkat minus integral Px dx dikalikan dengan ini. Oke, maka bentuknya sama dengan, ini kurang ya. Ini ada yang kurang. Ini dikalikan Px, karena ini adalah bentuk Y. Ini bentuk Y, ini dikalikan Px sama dengan Qx.
Nah, ini. Jadi ini plus, ini minus. Otomatis hilang. Saling meniadakan. Saling meniadakan sehingga hasilnya menjadi E pangkat minus integral Px dx dikali D fungsi Cx dx itu sama dengan Qx. Sama dengan Qx. Nah, sama dengan Qx. Sama dengan Qx ya. Ke sini. Nah, ini jadi yang saya jelaskan, yang kita bahas ini adalah turunan cara menyelesaikan metode Lagrange. Nah, cara menyelesaikan metode Lagrange itu sehingga kita dapatkan ini nanti. Ya, kita sudah sampai pada bahasan ini. Jadi, nah ini kan minus ya. Minus kalau dia berpindah ruas. Jadi ini kita pindahkan. Ini berpindah ruas, ini juga berpindah. Ini kan minus ya. Minus otomatis kalau berpindah ruas dia menjadi plus. Ini kan bentuknya kan sebenarnya seper E pangkat min sekian gitu ya. Jadi kan seper E pangkat min sekian itu sama dengan seper E pangkat X itu kan sama dengan E pangkat min X. Jadi kalau min kita buat menjadi seper, menjadi pindah ke sini gitu ya. Jadi D pindah ke ruas kanan sehingga D Cx sama dengan E pangkat integral Px dx Qx dx. Nah, Qx dx ini yang kita dapatkan. Nah, ini dia. Tinggal diintegralkan. Kemudian lakukan integrasi D Cx sama dengan integral E integral Px dx Qx dx. Nah, integral. Sehingga kita dapatkan C fungsi X sama dengan integral Qx E pangkat integral Px dx dx plus D. Ya. Nah, ini kita sebut dengan persamaan 3. Nah, setelah dapat begini, kita lakukan substitusi persamaan 3 ke 1. Nah, persamaan satunya tadi adalah yang satu adalah Y sama dengan Cx dikali E pangkat integral min Px dx. Sehingga kita masukkan C-nya Y sama dengan Cx-nya adalah ini integral Qx dikali E pangkat integral Px dx plus D itu dikali dengan ini kurung kurawal saja. Kurung kurawal dikali dengan E pangkat minus integral Px dx. Inilah dia hasil akhirnya. Inilah dia penyelesaian umum PU menggunakan metode Lagrange. Nah, oke. Jadi cara menurunkan rumusnya seperti ini. Jadi ini yang di sini. Nah, pertama selesaikan dulu yang persamaan teredusirnya, PD teredusir.
yang Y aksen plus YPX sama dengan 0. Kemudian turunkan. Setelah dapat, kita dapatkan bentuk Y plus C, Y sama dengan C dikali E pangkat min integral Px dx. Kemudian kita misalkan C adalah fungsi Cx, maka persamaan menjadi Y sama dengan Cx, E pangkat min integral Px dx. Lalu turunkan ke arah X, kita dapatkan persamaan 2. Persamaan 1 dan 2 kita masukkan ke persamaan umum. Persamaan umum, persamaan diferensial linear lengkap. Kita dapatkan persamaan 3. Nah, dari persamaan 3 ini dikembalikan ke persamaan 1. Inilah dia penyelesaian umumnya. Oke, kita coba ke contoh soal. Kita coba ke contoh soal penyelesaian menggunakan metode Lagrange. Kita coba contoh, jadi selesaikan PD sama saja dengan yang tadi, Y aksen plus jadi sama Y aksen cos X kemudian plus Y sin X sama dengan 1 ya, dengan soal yang sama tadi. Jadi solusinya kita ubah dulu persamaan ini, Y aksen cos X plus Y sin X sama dengan 1. Oke, kita sama dengan 1. Kita ubah menjadi bentuk persamaan diferensial linear yang dalam bentuk umum. Ini dikali seper cos X. Kita dapatkan Y aksen cos X plus, Y aksen plus Y sin X per cos X sama dengan seper cos X. Nah, langkah pertama itu selesaikan dulu persamaan diferensial teredusir, di mana Y aksen plus YPX itu sama dengan 0. PX-nya adalah sin X per cos X. Oke. Di sini berarti Y plus Y aksen plus Y sin X per cos X sama dengan 0. Jadi Y dy per dx plus Y sin X per cos X sama dengan 0. Nah, ini berarti dy per dx sama dengan min Y sin X per cos X. Kita tukar ruasnya, dx dengan min Y dengan Y, berarti dy per Y sama dengan min sin X per dx per cos X dx. Nah, dy langsung saja di sini sudah berbentuk sudah tereduksi menjadi variabel terpisah, sehingga kita langsung melakukan integrasi seper Y dy itu sama dengan integral min di luar ya, konstanta cos X dx. Nah, cos X dx ini seperti biasa, kalau U-nya adalah tadi udah ya, cos X, maka du sama dengan min sin X. Nah, min ketemu min, jadi min ketemu min yang di sini otomatis jadi positif, sehingga integral seper U menjadi ln U. U-nya adalah jadi ln cos X. Oke. Sehingga seper Y ln Y sama dengan ln cos X. Ln cos X, sehingga Y sama dengan ln cos X plus C, berarti Y sama dengan ln cos X ya, ini ln cos X, Y sama dengan
cos X plus C. Oke, kembali ke sini. Nah. Oh, nggak pakai ini ya. Oh, len C-nya hilang. Jadi len C-nya hilang, berarti langsung C. Oh, C cos X. Sorry. Ini berarti juga menjadi len C. Menjadi len C. Len C. Berarti hasilnya tadi len X, len cos X plus sama len C. Oke. Len C ini ingat sifat dari logaritma natural len A plus len B itu sama dengan len A dikali B. Oke, berarti Y sama dengan C dikali cos X. Ini kita sebut dengan hasil dari cos. Ini kita misalkan jika C adalah fungsi dari Cx, maka Y sama dengan Cx cos X. Nah, ini persamaan satunya. Oke. Persamaan satu ini diferensiasikan persamaan satu yang didapat. Sehingga dy per dx sama dengan Cx dCx per dx ini tetap cos X, kemudian turunan dari cos adalah min sin, berarti min Cx sin X cos X, ya. Mana dia? Oke. Nah, ini. Dapat ya. Ini. Oke, jadi min cos X min Cx sin X. Nah, ini jadi persamaan 2. Jadi dCx dikali cos X min Cx sin X. Ini. Ini dCx cos X C sin X. Di sini langsung pakai C ya, tidak pakai X gitu. Saya hanya untuk menyeragamkan dengan cara penurunan rumus yang tadi, di mana C dianggap merupakan fungsi dari X. Oke, seperti biasa, substitusi, jadi substitusikan 1 dan 2 ke persamaan lengkapnya, ke PD lengkapnya. Y aksen plus Y Px sama dengan Qx. Sehingga Y aksennya adalah ini, dCx per dx cos X min Cx sin X plus Y-nya adalah ini, Cx cos X Px, Px-nya Cx cos X Px-nya adalah sin X per cos X ya. Px-nya adalah sin X per cos X. Jadi ini adalah Px, kemudian ini adalah Yx, kemudian ini adalah Y aksen X. Nah, baru sama dengan Qx. Qx-nya itu adalah Qx-nya 1 per cos X. Oke. 1 per cos X. Nah, di sini setelah dapat seperti ini, kita langsung saja
Min C sin X plus C cos X sin X. Ini langsung dalam bentuk sederhana. DC cos X sama dengan 1 cos X. Ini kan hilang ya. Jadi ini ya. Ini kan hilang. Jadi tinggal CX sin X. Sehingga ini min CX sin X plus CX sin X. Otomatis saling meniadakan. Sehingga bentuknya menjadi CX dx cos X sama dengan 1 per cos X. Nah, cos X yang ini berpindah ruas. Jadi, ini berpindah ruas. Nah, ini berpindah ruas. Jadi, ini cos X dx-nya, cos X per dx berpindah ruas sehingga menjadi d cx seper cos kuadrat X dx. Ini dalam bentuk sederhana lagi, secant kuadrat X dx. Kemudian tinggal lakukan integrasi, berarti integral d cx sama dengan integral secant kuadrat X dx. Itu sama dengan cx ini tan kuadrat X plus D. D ini sama dengan ini ya, konstanta sebarang. Jadi konstanta. Hasil integral tak tentu D. Kalau tadi kan udah pakai C, kemudian dapat D. Nah, hasil ini anggaplah ini adalah persamaan 3 tadi. Persamaan 3, maka terakhir substitusikan persamaan 3 ke persamaan 1. Substitusikan persamaan 3 ke persamaan 1. Di mana persamaan 1 adalah Y sama dengan CX dikali cos X. CX dikali cos X. Sehingga Y sama dengan CX-nya adalah tan kuadrat X plus D dikali dengan cos X. Y jadi tan sin per cos, bukan tan kuadrat ya, tan saja. Jadi turunan dari sek kuadrat itu tan saja. Beri tan X plus D dikali cos X. Tan ini adalah sin per cos dikali cos. Jadi tinggal sin X plus D dikali cos X. Nah, inilah dia penyelesaian umumnya. PU-nya. Oke. Mudah-mudahan sampai di sini bisa dimengerti. Kita coba soal aplikasi ke rangkaian listrik. Aplikasi rangkaian listrik. Nah, aplikasi PD linear ke rangkaian listrik, ke RL, rangkaian listrik. Jadi misal kita punya rangkaian listrik seperti ini, rangkaian pengisian ya. Ini induktor, ini resistor, ini adalah sumber baterai, boleh dibilang baterai, dan ini adalah switch. Ada switch, di mana untuk rangkaian seperti ini berlaku hubungan DI, LDI per DT ditambah RI sama dengan E. Jadi besarnya besarnya pengisian, voltase, pengisian ini merupakan jumlah dari arus, ini, ini arus I ya, IT. Jadi arus yang mengalir di rangkaian di R, di resistor, dan di induktor. Di mana untuk tegangan di induktor adalah LDI per DT. L dikali perubahan I terhadap waktu.
ditambah dengan resistensi dikali arus yang mengalir dalam rangkaian. Itu adalah E. Nah, jika kita ambil dalam contoh ini, kita ambil misalnya rangkaiannya R itu adalah 12 ohm, kemudian induktansinya adalah 4 Henry, dan E-nya itu sama dengan 60 volt. Di mana pada saat T sama dengan 0 itu I sama dengan 0. Jadi pada T sama dengan 0, untuk T sama dengan 0, switch yang ditutup, jadi switch ya dalam closed loop, jadi pada saat ditutup itu T sama dengan 0, ini ditutup, T sama dengan 0, itu arus yang mengalir masih 0. Nah, pertanyaannya adalah IT. Jadi IT. Bagaimana rumus IT-nya? Jadi dari sini nih, dari rangkaian ini, dari persamaan ini, kemudian dengan data-data yang kita ketahui, jadi IT-nya itu seperti apa bentuknya. Kemudian yang kedua, arus pada saat T sama dengan 1 sekon. Berapa arus sama I pada saat T sama dengan 1 sekon. Jadi pada saat switch ditutup selama 1 sekon, arus yang mengalir itu berapa? Arus yang mengalir di rangkaian berapa? Nah, ini yang akan kita cari. Oke, langsung saja kita jawab yang A. Yang A, kita punya L dI per dt sama plus RI sama dengan E. Kita punya data ini, langsung saja masukkan, berarti 4 dI dt plus R-nya 12, I sama dengan E 60. Nah, kita sederhanakan, seperempat berarti DI dt plus 3I sama dengan 15. Nah, bentuk ini kan sama dengan Y aksen plus Y Px sama dengan Qx, di mana Y aksennya adalah DI dt, Y aksennya itu adalah DI dt, ini Y aksennya adalah DI dt, kemudian Px-nya itu adalah 3, ya. Nah, Px-nya adalah 3, Px-nya adalah 3, kemudian Qx-nya adalah 15. Oke, dari sini kita sudah dapatkan, kita dapat menentukan integrating factor. Integrating factor itu menggunakan E pangkat integral dari Px dx. Berarti E pangkat integral 3 dt. Ingat ya, ini dt ya, turunan terhadap waktu. Sehingga E sama dengan E pangkat integral 3 dt adalah 3t. Kemudian menggunakan faktor integral ini, kita langsung masukkan, jadi 3e, jadi E pangkat 3, langsung kita kalikan ini, jadi bentuk yang DI dt plus 3i sama dengan 15, langsung dikalikan dengan faktor integral E3t dikali DI dt, kemudian plus 3i dikali E pangkat 3t sama dengan 15 dikali E pangkat 3t. Oke. Nah, ini merupakan bentuk lain dari, yang ini merupakan bentuk lain dari D per dt I dikali I ya, I dikali I, ini bukan faktor integral ya. Kalau yang di soal, kalau yang penurunan rumus, I itu merupakan faktor integral, tapi di aplikasi soal ini adalah I merupakan arus, I dikali faktor integral I 3T sama dengan 15E 3T.
Oke, kita pindahkan ruasnya. Jadi D, I, E pangkat 3T sama dengan 15E 3T dt. Lakukan integrasi sehingga integral D, I, E pangkat 3T sama dengan integral 15E pangkat 3T. Ini sama saja, jadi E pangkat U sama dengan U. Kalau E pangkat U sama, kalau U sama dengan E pangkat 3T, kalau U adalah, ini kita misalkan kalau kita misalkan ini ya, yang untuk ini, U adalah E pangkat 3T, maka DU sama dengan 3E pangkat 3T dt. Nah, sehingga 15E ini sama dengan 5. Dari soal ini maka integral 5 U du itu sama dengan 5U. Ya, ini kan 5U ya. 5 kan konstanta U, U-nya adalah E3. Berarti itu sama dengan 5E pangkat 3T. Jadi, integrasi ini adalah I E3T sama dengan, ini IT ya. Kalau mau ditambahkan IT tidak masalah. I fungsi T dari awal kita tambahkan IT tidak masalah. Yang di sini IT, T, karena dia berhubungan dengan waktu. Sebenarnya kalau yang berhubungan dengan waktu itu pakai I kecil ya, IT. Kalau yang benar. Di buku rangkaian listrik itu kalau I ini tidak terikat waktu, tapi kalau I kecil itu berhubungan dengan waktu. Oke, IT ini hasilnya 5E pangkat 3T plus C. Sehingga IT sama dengan, ini dibagi E pangkat 3T, 5 plus C dikali E pangkat min 3T. Kan ini E, jadi C per E pangkat 3T kita naikkan menjadi ini. Inilah. Ini jawaban A-nya. Jadi persamaan arusnya. Nah, sekarang pertanyaannya C-nya berapa? Nah, C ini berapa? Nah, menentukan C, kita sudah punya kondisi awal di mana I 0 sama dengan 0, sehingga I 0 sama dengan 5 plus C dikali E min 3 dikali 0. 0 sama dengan 5 plus C, E pangkat 0 itu 1, berarti C sama dengan min 5. C sama dengan 5. Nah, maka untuk yang D, untuk persamaan arusnya, persamaan arus terhadap waktu menjadi 5, 1, min. 5, 1, min E pangkat min 3T. Nah, ini samaannya. Terus B, berapa arus yang mengalir pada T sama dengan 1. I-nya berapa? I-nya berapa? Berarti I 1 E pangkat min 3 dikali 1. Jadi I sama dengan, ini kalau dihitung kurang lebih 4,75 ampere. Nah, inilah dia aplikasi dalam rangkaian listrik. Persamaan diferensial. Nah, persamaan diferensial linier itu diaplikasikan dalam rangkaian listrik. Nah, ini bentuknya. Oke, untuk dalam kesempatan kali ini mungkin cukup sekian. Dan ini video terakhir dari mata kuliah Matematika 2 untuk semester genap 2019-2020. Mudah-mudahan video-video yang sudah dibuat dan dibagikan itu dapat menjadi
sarana belajar bagi saya dan bagi saudara-saudara sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.